Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Apa kabar Anda insan Persada? Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini? Berjumpa kembali dengan saya Rini Maskanari di program Dialog Persada yang bertajuk Banjarbaru Juara, yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Nah, insan Persada, untuk edisi hari ini, hari Kamis 2 September 2021, saya kedatangan tamu istimewa. Lagi-lagi di Banjarbaru Juara, kita kedatangan tamu istimewa di studio kami. Langsung saja ya, kita ingin sapa beliau-beliau yang sudah warawiri kemana-mana dan akhirnya sampai juga ditunggu-tunggu di Abdi Persada FM. Langsung saja saya ingin menyapa. Assalamualaikum Bapak Wali Kota Banjarbaru. Waalaikumsalam. Pak Aditya Mufti Arifin. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Pak Wartono, Wakil Wali Kota Banjarbaru. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Aduh, ini kayaknya siang, kita janjinya ke pendengar jam 10 pagi nih Pak ya. Tapi ternyata saat ini sudah agak siang. Kesibukan apa sih Pak yang mengakibatkan hal ini bisa terundur-undur gitu? Jadi kami mohon maaf datang terlambat di sini sehingga acara di Abdi Persada ini agak terlambat begitu. Bukan agak lagi, malah terlambat. Malah terlambat ya. Jadi kebetulan Banjarbaru tadi kita menerima Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno yang datang ke Banjarbaru dalam rangka melihat vaksinasi untuk pengrajin ekonomi kreatif dan juga datang ke kampung tematik yaitu Kampung Purun. Sehingga kami melaksanakan penyambutan, mempersiapkan tempat, serta warga yang vaksinasi dan lain-lain. Kalau sambutan beliau Pak ke sini gimana? Apresiasi atau seperti apa melihat Banjarbaru? Alhamdulillah sangat bagus apresiasi tadi kita nyampaikan. Jadi ada produk Banjarbaru yang minggu kemarin kita mendapat laporan 3 best selling begitu se-Asia di Singapura, di Suntec Mall Singapura. Jadi produk UMKM kita ini penjualannya terbaik nomor 3 di Singapura. Di Singapura gitu. Ya. Yaitu Banjarbaru Bag. Mana Banjarbaru Bag ini merupakan produk rajut. Jadi tas rajut begitu yang dikombinasi dari rajut dengan purun. Alhamdulillah mendapat sambutan yang bagus di luar negeri dan mudah-mudahan ini bisa lebih kita kembangkan, makanya kita presentasikan tadi juga di hadapan Pak Menteri, termasuk juga kita menyampaikan upaya mitigasi banjir kita. Yang mana kami sampaikan beberapa waktu yang lalu kita akan membuat danau yang cukup besar di 340 hektar di lahan bekas tambang PT Galuh Cempaka, yang mana danau tersebut nanti juga akan kita kombinasi dengan pariwisata, budidaya tanaman, budidaya air, gitu. Bukan hanya untuk banjir saja, ya, Pak. Selain danaunya untuk sebagai pusat air begitu, untuk mengarahkan air, tetapi juga di bidang pariwisata dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kebanggaan warga Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru. Dan ini sudah kita sampaikan ke Pak Menteri tadi, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang bagus, karena memang di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini ada program KEK. Jadi KEK ini kawasan ekonomi kreatif begitu. Jadi seperti di Mandalika, jadi tempat-tempat pariwisata buatan. Nah itu ada programnya di pusat, kita sampaikan, dan alhamdulillah sambutannya sangat bagus. Dan kami diundang ke kementerian untuk menyampaikan hal ini begitu, terutama berkaitan dengan perencanaan dan lain-lain. Wah, banyak sekali ini ya, Menteri Pariwisata datang dan banyak potensi-potensi Banjarbaru yang bisa Jadi kami memanfaatkan kedatangan beliau, nggak apa-apa lah kita mengemis begitu kan, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat Banjarbaru begitu. Wah, asik nih ya, pariwisata. Bukan hanya berfokus pada objek-objek wisata, tapi juga hal-hal lain yang bisa dikembangkan Pak ya, ke nasional. Oke, baik, insan Persada, kita hari ini sebenarnya membahas satu tema yang mungkin sudah tersebar di berbagai media sosial, bahwa perbincangan kita hari ini mengangkat tentang optimalisasi
PPKM level 4 di Kota Banjarbaru yang saat sekarang masih berjalan ya Pak Wali ya, sampai dengan tanggal 6. sampai dengan tanggal 6 September nanti. Dan dengar-dengar juga, bukan hanya dengar-dengar tapi juga baca di berbagai media online, mudah-mudahan ini di pekan depan sudah tidak ada lagi level 4. Jadi kalau kita melihat data begitu, pada saat Banjarbaru ditempatkan atau diberlakukannya PPKM level 4 oleh Presiden melalui instruksi Menteri Dalam Negeri pada saat itu, kasus aktif yang ada di Kota Banjarbaru ini sekitar 1.200 lebih kasus aktif begitu. Waktu itu? Waktu itu. Oke. Dan 1.200 ini mungkin Mbak Rini masih ingat, Banjarbaru sekitar 2 minggu yang lalu, di mana per 15 menit ada ambulan yang lewat. Mungkin bawa jenazah, mungkin bawa pasien begitu. Hampir 15 menit lalu. Nah, waktu itu di angka 1.600-an kasus aktif di Kota Banjarbaru. Alhamdulillah beberapa hari ini kita sudah menukik tajam dari 1.600 dan per hari ini adalah 470-an kasus aktif. Jadi kita sudah mengalami penurunan sekitar 70%-an begitu. Dari 1.600 ke 470 ya Pak ya. Dan ini tentu tidak lepas dari kontribusi seluruh elemen yang ada di Kota Banjarbaru, baik melalui ada program kita Garda 5 begitu. Iya. Jadi Garda 5 ini adalah penyatu dari seluruh elemen, baik dari OKP, dari LSM, termasuk dari pemerintah kota sendiri, dalam menyalurkan bantuan-bantuan untuk masyarakat, terutama yang sedang isoman begitu. Jadi mungkin Mbak Rini satu-satunya di Kalimantan Selatan mungkin atau se-Indonesia orang isoman yang dapat makan 2 kali sehari itu cuma Banjarbaru. Iya ya. 2 kali sehari melalui Garda 5. Nah itu dapat makan 2 kali sehari. Terus kita juga bantu sembako untuk warga yang isoman. Dan buah-buahan, kadang juga kita kirim vitamin serta obat-obatan. Yang mana juga Garda 5 ini terintegrasi dengan petugas kesehatan, petugas dari kepolisian, TNI, Babinsa Babin Kamtipmas gitu. Jadi selain makan, dari tim kelurahan begitu mengantarkan makan ke beliau-beliau yang sedang isoman. Nanti Babinsa Babin Kamtipmas juga memastikan bahwa yang sedang isoman ini berada benar-benar di rumah, tidak keluar rumah. Karena kalau masih keluar rumah, kita khawatir masih membagi virus COVID-19 ini kemana-mana begitu. Iya. Dan tim juga ada mengantarkan buah-buahan dari puskesmas juga untuk pengobatan, termasuk pemeriksaan kesehatan 2 hari sekali. Tetapi ini untuk warga yang terdaftar begitu. Karena memang pemeriksaan baik swab, PCR atau antigen kan tidak semuanya pada fasilitas kesehatan yang pemerintah sediakan. Ada yang di luar fasilitas pemerintah sehingga tidak terdata begitu. Sehingga kami juga menyampaikan ada hotline yang kita umumkan kepada masyarakat. Masyarakat bisa WA nama dan lain-lain, termasuk keluhan, kebutuhan, foto KTP. Nah, kalau sudah terdata seperti itu nanti akan datang tim. Jadi yang lucunya begini Mbak Rini. Apa tuh? Ada warga yang ngirim gitu WA dan lain-lain ke Garda 5. Berapa hari kemudian WA lagi ke admin. Saya sudah beberapa hari tidak terima makanan dari Garda 5. Komplain ini ya. Saya sudah daftar tidak dapat makanan. Yang ada dari kelurahan katanya. Nah itu padahal kelurahan itu tim kita. Karena di sana itu menjadi satu di Garda 5. Baik ada dari relawan NU, Muhammadiyah melalui Lajismu, ada KNPI dan lain-lain begitu. Nah tersenter di Garda 5. Garda 5 namanya. Jadi, ya. wah ini kok KNPI yang nganter? Nggak ada Garda 5 katanya. Dan kita yang suplai datanya begitu. Oke. Nah untuk Anda insan persada yang ingin juga bergabung di sini di line telepon kami 0811 511 1047 atau juga Anda bisa langsung chatting ya di WhatsApp di nomor yang sama atau SMS juga di nomor yang sama
Anda bisa juga saksikan kami melalui akun YouTube kami di Abdi Persada 104,7 FM channel. Bisa di komen di sana. Pak Wakil Wali Kota Banjarbaru, Pak Wartono. Kalau kita melihat ini Pak, sejak tanggal 26 Juli kemarin Iya. ditetapkannya PPKM level 4 di Kota Banjarbaru. Waktu awal-awal ditetapkan level 4, itu masyarakat kayaknya wah, ini menakutkan gitu, menyeramkan. Iya. Mengerikan. Apalagi keluar kebijakan ini itu dilarang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau selama berjalan waktu ini sudah hampir pekan keempat ya, Pak Wakil ya. Sebenarnya memang menakutkan atau seperti apa sih, Pak? Tapi kalau dilihat ya alhamdulillah ya, Pak ya. Ini menurun, kemudian lagi kayak biasa aja gitu. Jadi kalau kita tinggal melihat dari sudut pandang sebelah mana, memang masyarakat ini terpecah dua opini ya. Seperti ketakutan itu, misalkan kita pemerintah menyampaikan bahwa kasus COVID sekian ribu, yang meninggal sekian ini. Masyarakat yang tidak pro, artinya bukan masalah ini, wah pemerintah nakut-nakuti aja, padahal tidak segitunya. Tetapi bagi di sini kalau tidak diumumkan lalu AB misalkan, nggak ada apa-apa. Nah ini apa yang disampaikan Pak Wali tadi dengan munculnya juga Garda 5, ini gerakan peduli isolasi mandiri. Itu kalau lihat sebelum PPKM level 4 ya di bulan Juli, ini memang angka kematian itu menurut data genap 100 itu. 100 ya? Iya, bulan Juli. Nah, Agustus ini 150. Sebenarnya tren kematian memang di bulan Agustus ini agak tinggi. Tetapi di dalam angka penurunan bor dan lain-lain seperti yang sudah disampaikan Pak Wali itu menurun. Memang di awal bahwa kenaikan di bulan Juli yang sungguh tinggi itu juga berpikir bahwa rumah sakit pada saat itu sudah penuh juga ya, artinya bingung juga karena sudah alhamdulillah kita dibantu semua koordinasi rumah sakit swasta juga ikut di dalam penanganan. Nah akhirnya juga kami Pak Wali Kota ini berpikiran dan memang itu ada instruksi juga, artinya kalau memang tidak parah sekali coba untuk isolasi mandiri. Tetapi dengan isolasi mandiri itu kan masyarakat tentunya juga harus makan, kerja, tidak suruh di rumah. Jadi tidak hanya pemerintah dan lain-lain itu menyuruh isolasi mandiri didiamkan, tetapi makanya terbentuknya juga gerakan isolasi mandiri dengan Garda 5 itu seperti yang sudah disampaikan Pak Wali tersentral di Garda 5, tetapi kan kepanjangan tangan ini ada posko-posko di tingkat kelurahan. Itulah yang cover, yang memonitor warganya di sana ya. Insya Allah makanya kami mengapresiasi juga kepada masyarakat Banjarbaru yang secara bersama-sama bergotong royong ikut menangani, karena ini tidak bisa ditangani oleh salah satu pihak, ini harus semua stakeholder, semua masyarakat bergotong royong. Kita berpikiran juga sama Pak Wali sedang kalau pas malam berdiskusi pada saat banjir itu ya, awal kami menjabat itu masyarakat Banjarbaru begitu pedulinya dengan dampak dari banjir itu. Masing-masing posko membuka dapur umum. Nah itu bisa. Memang kalau banjir kan kita bisa melihat setelah surut ya habis, selesai persoalan. Kalau pandemi ini kan tidak bisa kapan selesainya. Jadi terus ini dengan adanya ini kemarin juga masyarakat juga banyak bikin dapur umum, organisasi dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih juga, sama-sama bergotong royong. Inilah warga Banjarbaru saya lihat yang secara kasat mata ini jadi memberi makan kepada orang-orang yang isolasi mandiri, baik siang malam, mungkin juga buah-buahan, obat-obatan dan lainnya. Tetapi ya memang tidak bisa harapan kita semuanya harus terlayani, termonitor sesuai kehendak yang isoman
Karena itu semua untuk memproteksi supaya maksudnya yang isoman ini tidak keluar berkeliaran, ibaratnya kalau OTG lebih membahayakan lagi. Nah kan kita nggak tahu. Nah maksudnya supaya sehabis isoman mungkin 14 hari sudah selesai ya, itu yang diharapkan jadi untuk memutus mata rantai. Tapi alhamdulillah data-data dari dalam 2 minggu terakhir ini juga kesembuhan cukup tinggi juga. Nah itu mudah-mudahan berlangsung. Tetapi ya kami minta juga kepada masyarakat, kami sudah diskusi Pak Wali juga melihat dari data indikator bahwa Banjarbaru ini mobilisasinya cukup tinggi sekali. Itu yang juga berpengaruh, berpotensi kepada menular. Karena Banjarbaru merupakan yang sering saya sampaikan segitiga emas itu, jalurnya hulu sungai, jalurnya ke sana, ke selatan, jadi tidak bisa untuk dikunci. Nah, ini yang kita harus sama-sama dengan pemerintah kabupaten lain untuk berkoordinasi, mungkin itu. Pak Wali, kalau dilihat dari beberapa pekan ini, sejak 26 Juli sampai hari ini 2 September, ini kebijakan mungkin dari adanya pengetatan ya, dilarang, ini dilarang. Di pekan terakhir ini kami lihat ada sesuatu yang pelonggaran. Itu memang sengaja diambil atau seperti apa, Pak Wali? Jadi memang kita mengambil kebijakan agak melonggarkan begitu. Jadi mengingat dampak dari PPKM level 4 ini tidak hanya bagi pemerintah, tetapi perekonomian masyarakat secara luas juga terganggu begitu. Makanya kita melakukan pelonggaran agar ekonomi ini tetap berputar, transaksi tetap berjalan, sehingga mengurangi dampak ekonomi untuk masyarakat di Banjarbaru. Jadi misalnya pada PPKM pertama, level 4 pertama, rumah makan, kafe tidak boleh melaksanakan dine-in, gitu, atau makan di tempat, tidak boleh, hanya boleh pesan antar atau delivery service. Nah ini itu pun masih teriak-teriak gitu pelaku-pelaku usaha, Pak, restoran tuh yang ramai itu malam, Pak, kafe malam gitu. Ya cuman kita melakukan pelan-pelan gitu, tidak bisa kita langsung buka, nanti euforianya terlalu besar sehingga terjadi kerumunan dan lain-lain, sehingga menjadi ajang penyebaran COVID lagi. Oke, baik. Pelan-pelan kita buka. Sebelum kita sambung, kita ada penelpon terlebih dahulu. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Raihan. Dengan Raihan di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Oke, silahkan Pak Raihan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang terhormat. Kami sangat terbantu sekali bisa komunikasi secara langsung di siang hari ini melalui Radio Abdi Pusat FM. Kami saat ini juga lagi menonton di YouTube-nya. Mohon izin Bapak Wali dan juga Wakil Wali Kota, yang kita ketahui bahwasanya Banjarbaru saat ini untuk tingkat kejadian atau untuk kasus aktif, ya, untuk yang jumlah COVID-19 mulai menurun dan lain-lainnya, ini salah satu bentuk kerja keras daripada pemerintah daerah. Dan batasan dari level 4 sendiri itu yang kita ketahui sampai tanggal 6 September Pak ya. Nah, apakah nanti setelah tanggal 6 September selesai, apakah mungkin bisa terjadi level 4 bisa turun jadi level 3. Nah, ini karena ada dampak juga bagi kami sebagai pengusaha kecil yang bagaimana kami dibatasi hanya bisa berjualan di sore hanya sampai jam 9 malam. Nah, itu yang kami harapkan sih Pak sebenarnya. Kami perlu perhatian juga, tidak hanya bagi mereka yang dampak secara langsung kena COVID, dan kami selaku warga Banjarbaru yang mengais rezeki yang hanya mengandalkan berjualan di sore sampai malam. Nah, bagaimana nasib kami seperti itu ke depannya? Dan mudah-mudahan kami berharap dengan pergerakan dari pemerintah daerah, wali kota juga wali kota, secara langsung memberikan perhatian sangat kuat juga bagi kami sebagai pengusaha kecil mikro, Pak. Demikian Pak, mudah-mudahan Banjarbaru jadi lebih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raihan, ini apakah diperpanjang lagi atau sudah stop saja? Jadi mungkin satu dulu yang perlu kami sampaikan begitu.
bahwa PPKM baik level 4, level 3, level 2 ataupun level 1 yang menentukan bukan wali kota dan wakil wali kota. Mungkin kami informasikan itu dulu. Jadi siapa yang menentukan begitu, yang memutuskan itu pemerintah pusat, presiden melalui instruksi Mendagri. Nah, itu disampaikan. Jadi kembali seperti yang kami sampaikan bersama Pak Wakil tadi, kalau kita melihat indikator-indikator Kota Banjarbaru hari ini, misalnya angka kasus aktif begitu, kita sudah jauh menurun, sudah sangat bagus. Bed occupancy ratio juga rasio. Nah, ini juga sangat bagus. Dari angka 98%, ini sudah di bawah 50%, 48%. Jadi kapasitas rumah sakit yang untuk penanganan COVID ini terisi hari ini cuma 48% begitu. Nah, ini sudah cukup bagus. Terus angka kematian juga, jadi mungkin ingat puncak-puncak itu, satu hari pernah 16 Pak ya, 14 orang meninggal, terus 14. Nah, hari ini juga lumayan bagus turunnya. Kemarin 1 orang yang meninggal. Ya, walaupun masih ada yang meninggal, tetapi sudah jauh menurun begitu. Nah, mudah-mudahan dengan indikator yang ada ini, pemerintah pusat ini tidak memperpanjang lagi PPKM. Jadi jangankan masyarakat, kami juga pusing begitu di pemerintah kota. Jadi kami berharap dengan indikator-indikator yang ada, insya Allah. Jadi kami tidak menjanjikan, cuman kalau melihat itu kayaknya kita bakal turun ke level begitu. Artinya pemerintah pusat terus memantau Pak ya, kondisi daerah. Selalu mantau. Kami kadang sehari atau 2 hari ada Pitkon dengan Menko dan lain-lain. Yang intinya adalah kita mengevaluasi setiap perkembangan COVID di daerah. Dan alhamdulillah Banjarbaru, kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota yang lain, ini cukup signifikan begitu kita penurunan, dan tentunya ini juga kerjasama dari stakeholder, dari para pelaku usaha dan lain-lain. Oke, ya kalau tadi disampaikan Pak Aditya bahwa yang menentukan level itu adalah pemerintah pusat. Tapi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil, apakah dari pemerintah daerah Pak atau dari pusat juga? Misalnya ada. Tentu begini Mbak Rini. Jadi keputusan itu diputuskan oleh presiden. Nanti ada kebijakan-kebijakan pemberlakuan itu melalui instruksi Menteri Dalam Negeri. Namanya Inmendagri. Nah, di situ misalnya, ini harus tutup, ini dilarang, ini jamnya segini. Nah, itu termasuk di Inmendagri. Nah, kita jadi kadang masyarakat ini kan salah tafsirnya begini, karena yang tanda tangan itu wali kota, yang tanda tangan itu Forkopimda. Padahal dibaca di atasnya itu surat edaran, bukan surat keputusan. Jadi kita mengedarkan instruksi Mendagri, gitu. Itu yang kita edarkan. Jadi melalui Mendagri kita buat edaran di pemerintah daerah, itu kita sampaikan. Gitu, Jadi bukan semata-mata lalu Banjarbaru menentukan, bukan, karena walaupun pusat ini tetapi indikatornya juga yang tidak bisa dipungkiri dari Banjarbaru kan sudah ada ketentuan misalkan dari WHO. Misalkan ini kita secara nasional misalkan level 4. Berarti misalkan angka terkonfirmasi misalkan 150 orang per 100.000 per 1 minggu. Terus mungkin angka kematian 5 orang per 100.000 per hari. Sedang ke bulan Juli ini kita melebihi dari angka itu sampai 16 sampai 15. Padahal itu kematian 5 per 100.000 itu per hari ini Banjarbaru ini memang zona hitam sebenarnya itu. Termasuk mungkin di dalam rapat inap yang disampaikan oleh Pak Wali tadi mengenai BOR. Jadi per 30 orang per 100.000 jumlah penduduk per minggu. Nah, makanya BOR itu kan kita sudah menyentuh angka 90 lebih kemarin. Padahal yang disyaratkan kan maksimal 70. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah sampai di bawah 50, 48. Kan waktu puncak kemarin itu 98 terisi.
Hampir 100% ya. Iya. Dan yang antri itu kadang 15 pasien, kadang 12 pasien per hari pada saat puncak begitu. Tapi alhamdulillah kalau hari ini datang ke rumah sakit langsung masuk aja begitu tanpa antri lagi. Dan insya Allah ini rumah sakit yang kemarin sudah full COVID, asalnya ruangan non COVID dijadikan ruangan COVID, ini akan pelan-pelan Difungsikan kembali ya, karena layanannya. sudah ini. Tetapi itu meminta mengimbau kepada masyarakat khususnya Banjarbaru juga bahwa Banjarbaru ini memang termonitor mobilisasi Pak Wali yang sangat Mobilitasnya tinggi. Iya, mobilitas ini sangat cukup tinggi sekali pergerakan. Nah ini yang menjadikan juga potensi rawan resiko tinggi. Di sana masih kita yang agak kalau bisa masyarakat sama-sama ayo. Jadi tidak hanya himbauan tapi ayo mari diri kita sendiri jangan melakukan mobilitas kalau tidak perlu sekali. Makanya itu kemarin itu orang suruh diminta untuk isolasi mandiri supaya tidak pergi-pergi. Nah, bagaimana supaya kan pemerintah juga di rumah aja. Di rumah aja dulu. Ini karena tinggi sekali. Risiko terpaparnya berkurang dengan berkurangnya mobilitas. Makanya kenapa harus di rumah aja gitu ya Pak ya. Ya mengurangi mobilitas ya. Jadi bertemu dengan orang berkurang kan karena kita mengurangi mobilitas begitu. Oke. Ya ini ada WhatsApp yang masuk Pak dari Raya di Banjarbaru. Salam sehat buat Pak Wali dan Wali Kota Banjarbaru. Salam sehat juga. Saya mau tanya Pak mengenai PPKM di Kota Banjarbaru karena sudah ada informasi mengenai penurunan kasus ya Pak. Alhamdulillah di Banjarbaru. Ini saya bacakan ya Pak ya. Tapi ada info juga mengenai penertiban pasar liar. Nah sementara Pemko menginginkan agar para pedagang bisa berjualan di pasar yang telah disediakan. Ini lapornya kemana Pak? Untuk informasi para pedagang agar tidak berdagang di pasar liar lagi. Oke, ini keluar dari tema nih Pak. Mau dijawab atau seperti apa? Iya. Jadi memang pasar ini menjadi PR setiap kota begitu. Jadi bukan hanya Banjarbaru. Hampir seluruh kota di Indonesia pasti permasalahannya itu pasar, PKL, pengemis, gelandangan, PMKS gitu istilahnya, gelandangan. Itu sudah menjadi permasalahan di sebuah kota, termasuk Banjarbaru. Dan memang juga kita kan sudah banyak pasar yang sudah terbangun. Di setiap kecamatan kita memiliki pasar. Nah, kita berharap para pedagang yang terutama PKL di luar kawasan yang kita sediakan ini bisa masuk ke pasar-pasar yang sudah dibangun begitu. Nah, mungkin kalau ingin berkoordinasi, Ibu atau Mas atau siapa nih Raya? Iya, Raya ya. Nah, bisa koordinasi dengan Dinas Perdagangan, jadi SKPD teknis yang berkaitan hal tersebut. Datang aja ke sana, nanti koordinasikan begitu kalau mau masuk ke pasar-pasar yang sudah ditentukan atau dibangun oleh pemerintah. Oke. Raya di Banjarbaru mungkin sudah terjawab ya. Pak Wakil mungkin mau menambahkan? Ya mungkin kurang lebih aja. Tetapi memang begini Mbak Rini, itu pasar dengan pasar yang mungkin ya disampaikan tadi mungkin pasar yang bukan resmi ya. Nah, ini sama saja sebenarnya COVID dengan perekonomian itu tidak bisa dijadikan satu. Nah itu pasti dia akan selalu bertentangan antara yang legal dan non legal. Seperti kalau temanya ke COVID ini, COVID dilonggar artinya ekonomi supaya maju dilonggari, orang bisa berinteraksi, berkumpul, ini sejahteranya bisa naik. Tetapi di sisi lain kesehatan pasti langsung naik. Demikian juga kesehatan karena COVID memutus mata rantai keras, disekat di ini nggak boleh ini dilakukan jam malam, pasti ekonomi hancur. Nah ini kan COVID dengan ekonomi sama dengan dua mata uang yang bersebelahan nggak bisa disatukan. Kehendak kita semua kan sehat dan sejahtera kan di situ. Tapi saat ini karena di belakangnya ada backingnya COVID tadi ya, jadi dia bisa untuk sementara. Nah juga memang kita perlu hati-hati dan bijaksana mengambil keputusan. Win-win solution ya, karena tidak bisa dilonggarkan total, pasti kesehatan terganggu naik. Di sini ini pasti sini terganggu. Ya kita sama-sama mudah-mudahan masyarakat semua memahami
kita sangat tahu dan memahami sekali bahwa memang kebijakan-kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua pihak, harus kita ambil tengah-tengah begitu. Untuk saat ini memang semua harapan sehat dan sejahtera, ekonomi naik dan ini itu. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah ini sudah memikirkan banyak hal ya, Oh, Pak? sudah. Itu kita Tentu. memutuskan sesuatu itu pasti dengan pertimbangan. Jadi bukan pertimbangan wali kota aja, Iya. atau pertimbangan Pak Wakil aja atau Sekda aja tidak, Semua. tetapi semua indikator, semua bidang, semua faktor itu menjadi bahan pertimbangan untuk kita mengambil kebijakan. Oke, baik. Saya sudah dikasih tanda, Pak, bahwa ini agenda Pak Wali ini kayaknya padat banget nih ya lagi hari ini. padat-padat ini. Pak Wali mungkin ada pesan nih Pak untuk masyarakat Banjarbaru khususnya. Jadi berkaitan masalah COVID ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Banjarbaru untuk kita bisa bersama-sama menerapkan 5M. 5M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sehingga apa yang kita harapkan dengan menerapkan 5M ini bisa COVID di Kota Banjarbaru ini bisa kita putus, kita bisa tekan penyebarannya, dan mudah-mudahan dengan menerapkan 5M ini juga kita bisa kembali hidup normal seperti sebelum pandemi, semua warga sehat dan perekonomian bisa kembali berputar secara normal sehingga masyarakat juga bisa sejahtera. Jadi ingat selalu pesan ibu begitu, gunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pak Wakil, ada pesan juga Pak, jangan 5M lagi Pak. Atau Kalau- nambah 7M. Kalau Lebih kita banyak lagi. menghimbau juga, tetapi menghimbau itu tidak cukup menghimbau dari seperti dulu misalkan menghimbau isoman, tetapi Iya. tidak solusinya kan itu namanya menghimbau aja. Nah ini dengan pergerakan yang sudah artinya informasi-informasi di Banjarbaru bahwa ini agak melandai, tetapi masyarakat juga langsung jangan euforia, ini sudah ini Udah aman. aman itu. Tidak, tetap harus benar-benar menjaga prokes ya. Itu satu. Yang kedua, tetap juga yang ini karena masalah vaksin yang berkaitan dengan ini masih agak tertunda. Kalau nanti sudah terpenuhi, harapan kita juga masyarakat semua bisa vaksin. Tetapi juga setelah vaksin ini jangan abai gitu. Karena setelah vaksin ini masih bisa, karena pembentukan antibodi kan cukup agak lama ya di sini, memakan waktu. Jadi jangan seolah-olah setelah aku sudah vaksin bebas saja, enggak kemana, bukan Sudah seperti kebal, itu. gitu. Kebal. Nggak usah pakai masker lagi Nggak gitu pakai ya. masker lagi Kebal. itu. Nah itu karena ini juga kalau kita melihat dari data-data, mungkin kan masyarakat sekarang sudah cerdas melihat dari Google dan lain-lain. Banjarbaru sudah agak menurun, ini jangan lalu euforia, sudah bebas Banjarbaru pasti turun ini. Ini yang saya khawatirkan, ini jangan sampai terjadi setelah mendengar turun masyarakat agak bebas, Betul. lalu melonjak lagi. Mhm. Nah inilah, ayo kita sama-sama untuk khususnya juga warga Banjarbaru yang kita cintai ini, sama-sama kita berperang melawan COVID ini. Jadi memang tidak bisa Pak Wali sendiri menangani COVID, tidak. Jadi semuanya harus kita bergerak, dan diri kita sendiri itu apa yang sudah kami lakukan. Tidak bisa membantu, minimal membantu. Oh saya tidak keluyuran, tidak kemana-mana. Itu kan sudah membantu dirinya sendiri dan membantu orang lain. Harapan kita seperti itu. Jadi ini info sudah agak menyebar di Banjarbaru. Oh Banjarbaru ini sudah agak melandai. Lalu ini bema nggak baik polisi berkumpul-kumpulan. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya mudah-mudahan kita semua berdoa kalau dengan indikatornya seperti ini kan sudah agak menurun. Harapan kita memang keluar dari level 4. Sekali lagi bukan Pak Wali, Pak Wakil ini menentukan levelnya, tetapi ini kita adalah semua. semuanya, dan memang yang menentukan sebenarnya kita semua, masyarakat kita semua. Karena dengan indikator itu adalah masyarakat kita sendiri. Jadi harapan kita tetap ayo sama-sama, walaupun ini agak melandai, tetap menjaga protokol kesehatan 5M ini tentu. Jadi jangan abai sekali lagi untuk ke depannya. Alhamdulillah memang ini agak menurun, kita data-datanya, mudah-mudahan segera kembali normal. Itu Mbak Rini. Oke, mudah-mudahan ini kabar gembira ya Pak ya untuk masyarakat Banjarbaru. Pekan depan
Mudah-mudahan tidak ada lagi PPKM. Kabar Amin. gembira dan jangan euforia yang berlebihan. Nah, itu. Jadi tetap 5M itu penting, karena memang juga kita mengevaluasi masyarakat. Menggunakan masker, kadang di jalan begitu sendiri dia menggunakan Iya. masker. Tetapi begitu berkumpul dengan kawan, dengan keluarga, melepas masker. Padahal disitulah titik rawannya begitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi catatan untuk kita semua, terutama dan terkhusus warga Banjarbaru. Jadi selalu gunakan masker dimanapun Anda berada, dan kita bisa bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 di kota Banjarbaru dan menjadikan Banjarbaru yang juara. Amin. Iya, Insan Persada, sebenarnya perbincangan kita ini menarik ya, walaupun dibatasi waktu ya Pak. Nanti lain kali berkunjung lagi ke sini Pak. Insya Kita Allah. ngobrol lagi Iya. dengan berbagai hal yang pastinya Anda juga ingin ya langsung menyapa Pak Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Banjarbaru. Tidak usah berlama-lama, saya harus pamit, dan Pak Wali dan Pak Wakil juga kayaknya harus pamit karena banyak agenda yang akan dikejar lagi. Terima kasih banyak Pak Terima kasih. Aditya Mufti Arifin, Pak Wartono. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Pak ya. Amin. Ya. Dan tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Saya Rini Mas Kanari, jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua.